Banyak yang tidak percaya dengan isu Paula Verhoeven mengidap HIV. Isu mengenai penyakit tersebut muncul awalnya melalui dugaan putusan perceraiannya dengan Mbak Im Wong yang beredar di media sosial. Semenjak kabar tersebut beredar, satu persatu video lawas Paula kembali viral. Mulai dari video ketika Paula membahas mengenai HIV dalam suatu acara hingga video dirinya menangis saat ditanya soal berita tersebut. Terbaru, dalam salah satu unggahan yang sudah dihapus, video lawas Paula yang menjalani proses persalinan menjadi sorotan tersendiri. Kala itu, Paula memang belum mengenakan hijab. Paula berjalan dengan rambutnya yang panjang dan pakaian pasien. Paula yang sedang hamil tua berjalan dengan perlahan demi perlahan. Dengan diduga suara Mbak Im Wong terekam dalam video tersebut. Paula tengah hamil tua anak pertama dari pernikahannya dengan Mbak Im Wong. Sesampainya di dalam ruangan, Paula langsung mengenakan penutup kepala untuk pasien yang akan menjalani operasi. Paula juga berbaring di atas ranjang sembari mendengarkan penjelasan dari dokter yang bertugas. Penjelasan yang ekspresif dari sang dokter berhasil membuat Paula tersenyum. Meski hanya singkat, bahasa tubuh sang dokter serta penampilannya yang biasa saja tanpa pelindung kemudian dikomentari. Pasalnya, baik dokter, perawat maupun tamu yang hadir tidak mengenakan baju pelindung atau APD yang biasanya dipakai untuk mereka yang berjumpa dengan pengidap HIV. Lantas, publik menduga bahwa sebenarnya Paula tidak positif mengidap HIV. Bila ditelusuri lebih lanjut, memang ada aturan khusus bagi nakes yang berhadapan dengan mereka yang mengidap HIV. Sementara itu, ada pula yang kemudian mengingat momen Paula memberikan ASI kepada anaknya. Ada yang menduga bahwa itu adalah bukti lain bila Paula tidak mengidap HIV. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Istri durhaka. Ya, itu pernyataan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada awak media. Pasti ini bakalan seru dan heboh. Ya, pertama karena ini artis, kemudian ini disampaikan di depan awak media. Kehebohan ini sudah beredar luas di dunia maya, baik itu di media podcastnya Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, dan lain-lain sebagainya. Tapi ya biarlah itu menjadi urusan mereka dan menjadi konsumsi yang maha agung para netizen. Sekarang kejadian tersebut ada manfaatnya nggak buat kita? Ilmunya apa? Iya, ilmunya ada pada kata-kata terbukti selingkuh dan dinyatakan nusyus. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam pasal 152 dan juga surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dinyatakan bahwa istri yang nusyus tidak berhak atas nafkah iddah, yaitu nafkah masa tunggu pasca perceraian. Kurang lebih waktunya 3 bulan. Lumayan loh dapat nafkah iddah 3 bulan. Dikarenakan Paula Verhoeven dinyatakan istri yang nusyus, maka beliau tidak berhak atas nafkah iddah dari mantan suaminya Mbak Im Wong. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Dari kasusnya si Mbak Im Wong sama Paula, gue di pihak Paula ya. Gue udah nonton podcastnya Paula sama Bang Densu ya. Lah ini mah kayak apa ya, kesalahpahaman menurut gue ya. Karena menurut Paula di rumah itu tuh yang tinggal 11 orang ya kan, 11 orang. Dia juga mengatakan bahwa ya kamar itu kayak bolak-balik aja orang gitu loh ya. Makanya tapi ya ini jadi pelajaran juga buat kita semua guys. Kalau kita udah berumah tangga ya, punya keluarga kecil, jangan ada orang lain. Ada kan yang kisah nyata ipar adalah maut ya kan, mertua juga itu kan. Nah itu makanya kalau keluarga kecil ya udah jangan ada orang lain. Apalagi ini katanya bersebelas tinggalnya di rumahnya si Paula itu ya kan. Mungkin aja saat itu tuh lagi ya ada urusan apa, ngobrol apa gitu kan
kesalahpahaman gitu sebenarnya. Kalau menurut gue ya, Tapi ya kata Baim di sosial media Paulanya yang manipulatif. Bingung gue, ya kan? Padahal kalau dari ceritanya Paula di podcastnya Bang Densu tuh, si Paula yang sangat-sangat ingin mempertahankan rumah tangganya. Dia bisa sampai titik dimana nggak salah pun dia minta maaf. Wow. Biasanya cewek yang paling anti minta maaf, ya. Tapi di podcast ya Bang Densu tuh si Paula sudah mengatakan dia sudah sampai titik dimana nggak salah pun dia minta maaf. Menurut kalian mengenai perceraian artis yang lagi viral sekarang, yang katanya diduga istrinya itu selingkuh, menurut kalian siapa yang salah? Disclaimer dulu ya, di sini aku hanya bercoba untuk beropini sekaligus berpendapat, tidak bermaksud untuk ikut campur dapurnya orang. Karena ini udah menjadi ranahnya publik, ini pendapatku aja. Pendapatku begini, yang aku lihat dari kisah yang terjadi, awalnya itu si suami sudah ibaratkan menginformasikan ke media massa kalau misalkan si istri ini selingkuh, dan itu menurutku tidak baik. Bagaimanapun jika tidak ada bukti yang konkret, kenapa harus disampaikan ke media massa? Yang ada nama baik istrinya jelek, nama baik ibu dari anak-anaknya pun jelek. Selama masa perceraian yang selalu menjadi masalah perihal itu. Dan di saat selesai perceraian ternyata diketuk palu, ya katanya diketuk palu, benar kalau misalkan si istri ini berselingkuh. Namun berdasarkan bukti yang ada, si istri itu tidak bisa menerima. Karena apa? Itu tidak termasuk ke ranah selingkuh. Tidak ada bukti yang dimana mereka melakukan benar-benar tindakan perselingkuhan. Di sisi lain, kalau kita melihat di beberapa podcast, si istri pun masih tetap berusaha menjaga nama baik mantan suaminya. Tidak menjelek-jelekan beliau, tapi dia mempertahankan harga dirinya yang dimana marwahnya dia sebagai istri kalau dia itu tidak berselingkuh. Di luar konteks beliau itu benar selingkuh ataupun tidak. Mungkin di sini aku bakal lebih berpihak kepada pihak istri. Kenapa? Karena pertama, istri tetap menjaga marwah suaminya dan istri mencoba terus menjaga marwah dirinya. Agar apa? Agar anak-anaknya kelak setelah dewasa itu tidak melihat apa yang terjadi terhadap orang tuanya, karena itu bisa menjadikan trauma kedua anaknya tersebut. Sebenarnya yang aku harapkan tuh seperti ini. Kedua belah pihak dari istri dan suami sama-sama meredakan emosi. Jika memang perceraian merupakan jawaban, jangan sampai anak menjadi korban. Ini pendapat dan opiniku saja ya. Mohon maaf. Tapi kalau misalkan kalian mau komen, silahkan. Makasih. Assalamualaikum. Saya melakukan ini ya datangnya dari hati aja, karena memang kebetulan saya pernah ada di situasi penggugat seorang Mbak Imbong ya. Jadi setidaknya gitu, dari apa yang pernah saya alami saat terjadi satu komunikasi, satu hubungan kerjasama dengan Mbak Imbong, setidaknya saya juga belajar tentang karakter Mbak Imbong. Nah, semakin kesini juga saya semakin belajar. Finally-nya adalah ketika saya melihat kasus perceraian dengan istrinya sendiri, Paula Van Hoven, yang sudah memberikan buah cintanya, ya sudah memiliki 2 orang anak loh. Tapi perceraian ini sangat di luar dari kapasitas analogi logika saya yang bisa memahami bahwa ada perceraian yang sangat mengumbar ya aib, biar seharusnya tidak perlu kita nih di luar internal mereka mendengarnya. Tuh, perceraian itu udah sakit banget loh, dan sakitnya perceraian itu gak akan pernah hilang sampai kapanpun. Semua orang yang mengalami divorce ya, perempuan, pasti ada satu waktu yang benar-benar dia gak bisa melupakan. Nah,
Saya nggak bisa kebayang kalau saya jadi Paula. Udah sakit diceraikan, kemudian dikondisikan seolah Paula berada di posisi yang sangat salah. Dituduh berselingkuh, dan sekarang disebarkan isu punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Kemudian ada satu kalimat identik ya, bahwa Paula disebut sebagai istri durhaka. Gimana komentar kalian para perempuan melihat ini semua? Setuju nggak kalau saya mengajak kalian para perempuan, kita lakukan hashtag peduli perempuan agar perempuan terlepas dari diskriminasi, apalagi manipulasi, kekerasan verbal maupun non-verbal. Dan kita harus memperjuangkan perempuan setara sebagai mitra sejajar laki-laki. Jadi kalau setuju, langsung ya buat konten atau komentar dengan kasih hashtag peduli perempuan plus hashtag kedua peduli Paula Van Hoven.